Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya Era ataupun bisa kembali hadir bermain ruang dengan Anda di program spesial talk show eksklusif hanya di Sip FM pastinya. Dan hari ini keluarga Sip di Selasa tanggal 8 Juli 2025 atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriah. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh inspirasi insya Allah, yaitu perihal kepemimpinan baru di Risalah Charity. Nah, keluarga sih perubahan dalam kepemimpinan adalah momen penting ya pastinya dalam sebuah lembaga. Apalagi untuk lembaga ambil zakat seperti Risalah Charity yang memiliki peran besar tentunya dalam dakwah, sosial, dan kemanusiaan. Maka penting bagi kita nih ya untuk semua mengetahui arah baru, kemudian visi misi juga ke depan nih yang akan dibawa oleh pimpinan yang baru. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Al-Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA, Direktur Perkumpulan Risalah Charity, yang insya Allah akan berbagi banyak hal tentang arah kepemimpinan yang dilakukan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Apa kabar siang hari ini Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah mampir ke studio Sip FM, dan kita nanti bakal bertanya nih Ustaz, banyak yang udah pada penasaran, ada pertanyaan titipan juga nanti pastinya. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat Ustaz atas amanah baru sebagai Direktur Perkumpulan Risalah Charity. Dan mengawali nih Ustaz ya, pertama udah banyak banget yang penasaran, ini Ustaz Rahim sebenarnya siapa gitu ya. Karena kemarin beliau itu image-nya lengket banget sama BPW, sama Badan Pengelola Wakaf di Arisalah. Dan hari ini beliau sudah mengemban amanah baru sebagai Direktur Perkumpulan di Risalah Charity. Kita bakal tanya nih keluarga Sip, boleh dong Ustaz, karena pendengar kita pada penasaran nih sebenarnya Ustaz Rahim ini siapa gitu. Mungkin sebelumnya karena Ustaz di BPW gitu, Ustaz boleh sedikit perkenalan Ustaz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Dihara, dan selamat siang juga pada seluruh pemirsa pendengar Sip FM dimanapun berada. Pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami Sip dari Risalah Charity untuk menyampaikan perkenalan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Ya, saya tentunya Abdullah artinya hamba Allah. Salah seorang hamba Allah yang kebetulan diberikan amanah untuk mengemban tugas-tugas keumatan. Sebelumnya bergabung di Arisalah tahun 2023 yang lalu. Setelah sebelumnya berkiprah di dunia pekerjaan yang relatif sangat berbeda dengan bidang pekerjaan di Arisalah ya. Sebelum di Arisalah saya berkecimpung di dunia pekerjaan di konstruksi. Bekerja sebagai karyawan di salah satu BUMN nasional di bidang konstruksi, yaitu PT Wijaya Karya. Kurang selama kurun waktu 14 tahun. Berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, mewakili PT Wijaya Karya waktu itu yang memiliki beberapa proyek di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Ya, meskipun ini juga sebuah petualangan yang berbeda dengan yang seharusnya lakoni atau yang saya jalani, karena memang background pendidikan sebelumnya justru memang di bidang syariah. Nah, jadi kesimpulannya sekarang saya kembali ke jalur yang semestinya. Ya, jadi Allah berikan taufik kembali jalur yang semestinya, bergabung dengan Arisalah tahun 2023, dan kebetulan diamanahkan waktu itu untuk bersamai tim di Badan Pengelola Wakaf Arisalah. Nah, setelah lebih kurang 2,5 tahun belajar berkiprah bersama tim di BPW, nah alhamdulillah sekarang diberikan lagi kepercayaan tugas untuk membersamai tim di Risalah Charity. Jadi ini semacam penugasan sebetulnya. Amanah. Nah, berangkat dari portofolio beliau ya keluarga Sip, walaupun di spill sedikit ini Masya Allah sekali jam terbang seorang Ustadz Rahim gitu ya. Dan sekarang beliau diamanahkan menjadi direktur di Risalah Charity. Nah,
2,5 tahun di BPW ini ya Ustaz mengemban amanah. Tentu sedikit banyak ada perbedaan. Apakah iya, saya ianya sama karena di yayasan yang sama, tapi pasti ada sedikit perbedaan dengan BPW dengan Las Risalah Charity sendiri Ustaz. Nah, pendengar kita pasti pengen tahu nih Ustaz, apa yang membuat Ustaz kemudian pas masuk baru di Las Risalah, oh ternyata ini ada yang berbeda nih Ustaz. Ya, pertama persamaannya dulu. Iya, persamaan boleh Ustaz. Kalau antara wakaf dengan zakat sebenarnya kan sama-sama instrumen khairi, instrumen kebaikan yang ada dalam agama Islam yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat, ya, meningkatkan ekonomi umat dan merupakan juga lahan amal, lahan ibadah yang Allah sediakan kepada umat Islam yang tentunya akan menjadi harta mereka yang abadi nanti di akhirat. Namun spesifik untuk wakaf yang selama ini mungkin sebagian masyarakat kita atau umat Islam memahami sesuatu yang sama saja antara wakaf dengan zakat, infak, sedekah, maka sesungguhnya wakaf ini berbeda sama sekali. Berbedanya dari sisi keabadiannya, keabadian objek pemberian dari seseorang tersebut ketika dia niatkan berwakaf, maka berarti dia memberikan sesuatu untuk dijaga pokoknya, bukan untuk diberikan kepada orang lain, tetapi dijaga, dikelola, dikembangkan untuk menghasilkan manfaat. Lalu manfaatnya itu yang boleh dibagi-bagikan kepada mustahiknya atau mauquf alaih istilahnya kalau dalam dunia wakaf. Nah, berbeda dengan zakat. Kalau zakat memang secara prinsip apa yang diberikan oleh muzaki, orang yang memiliki kelebihan harta yang telah menjadi seorang wajib zakat, memang objeknya itu betul yang harus dibagi-bagikan kepada asnaf mustahiknya tersebut, sehingga bukan untuk dijaga, bukan untuk dipertahankan, tetapi memang harus dibagi-bagikan, didistribusikan semaksimalnya begitu. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar antara wakaf dan zakat. Nah, ketika berpindah ke RC, ya memang secara substantif sangat berbeda memang. Kalau tadi kita mengumpulkan wakaf, aset-aset wakaf yang akan kita jaga, kita kelola, kita kembangkan, kita produktifkan untuk dibagikan hasilnya, hasil pengelolaan. Sedangkan di RC tidak. Di RC kita lebih mengumpulkan daripada zakat, infak, sedekah, yang memang semaksimal mungkin nanti hasil pengumpulan tersebut akan kita distribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima. Itu secara substansi pasti ada perbedaan ya Ustaz ya. Nah kemudian ketika Ustadz sudah berada di Las Risalah Charity dengan ada persamaan tadi Ustadz sudah kasih tahu juga ke kita, kemudian ada perbedaannya juga. Kesan pertama nih Ustadz setelah pindah dari BPW ke Las Risalah Charity Ustadz. Kesan pertama memang sedikit complicated memang kalau di zakat ya, karena ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada lagi nanti bentuk-bentuk daripada sedekah itu ada kafarah, ada ada lagi pembayaran fidyah, dan juga program-programnya lebih beragam, dan juga kita juga sekarang harus ada target pemberdayaan daripada dana-dana zakat tersebut. Maka memang sedikit ada perbedaan, tapi karena selama ini posisi tempat bekerjanya juga berdampingan, jadi tidak terlalu berbeda lah rasanya gitu. Oke, Ustaz. Dan ini terakhir di segmen ini Ustaz, ada yang ini ya, namanya juga kita bekerja dalam tim ya Ustaz ya. Timnya tentu sudah berbeda nih, orangnya, individunya sudah berbeda. Nah ini pesan pertama yang ingin Ustaz sampaikan kepada tim Las Risalah Charity sekarang Ustaz. Ya, kemarin kita sudah lakukan rapat koordinasi perdana di bawah pimpinan saya di Las Charity. Ya, yang pertama tentu selalu kita sampaikan bahwasanya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, pertama sekali harus kita iringi dengan sebuah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas dalam kerja mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua yang saya sampaikan juga adalah bahwa saya memaknai keberadaan kita sebagai pejuang agama di lembaga Las Risalah Charity ini harus kita syukuri juga, karena di samping kita bekerja menghasilkan benefit buat kita keluarga, kita juga berupaya dalam waktu yang sama menghasilkan benefit untuk masyarakat luas.
Dan inilah yang menjadi sesuatu yang sangat indah ketika kita bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu untuk diri kita sendiri, untuk reward kita bekerja, dan juga menghasilkan benefit untuk orang banyak. Nah, keluarga SIP kita udah tahu ya, dari Ustaz udah di-spill juga perbedaan, dan ini ilmu baru termasuk untuk arah pribadi nih Ustaz, terima kasih ilmunya. Dan untuk pendengar setia kita dimanapun berada, boleh sekali kirimkan pertanyaan atau masukan atau mungkin titip salam, tidak masalah ya. Kita tunggu di 082174597178. Dan saat ini udah ada satu masuk pertanyaan dari hamba Allah di Ikur Koto. Pertanyaan beliau adalah, boleh dijelaskan Ustaz apa itu Direktur Perkumpulan Las Risalah Ceriti? Mungkin karena ini ada istilah baru juga ya Ustaz. Tapi Ustaz kita nanti jawab di segmen kedua. Dan sekali lagi untuk semua pendengar di luar sana yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh sekali di 082174597178. Jangan kemana-mana karena Arah untuk Indonesia bersama Ustaz Rahim di sini akan kembali lagi setelah musik positif yang satu ini. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, Anda masih mendengarkan dialog spesial di siang hari ini untuk edisi Selasa di tanggal 8 Juli 2025. Dan kita masih bersama Ustaz Rahim di studio SIP FM, dan pembahasan kita masih sama ya keluarga SIP tentang kepemimpinan baru Las Risalah Ceriti. Dan Ustaz, tadi ada pertanyaan ya Ustaz, kita jemput kembali. Ada dari pendengar kita yang bertanya, dari hamba Allah di Ikur Koto, nggak mau nyebutin nama ini Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan Direktur Perkumpulan Las Risalah Ceriti. Ya, sebetulnya kata perkumpulan itu salah satu pilihan penamaan dari badan hukum saja. Karena seperti kita ketahui, ada beberapa macam bentuk badan hukum, organisasi berbadan hukum di Indonesia, ada PT, CV, ada yayasan, ada juga perkumpulan ya. Nah, ini perkumpulan ini dipilih untuk membedakan antara sifat atau tujuan pendirian LAS ini dengan yayasan. Kalau yayasan seperti kita tahu kan ada pembina, ada pengawas, ada ketua dan sekretaris serta bendahara. Nah, sedangkan kalau perkumpulan biasanya dia adalah perkumpulan beberapa anggota yang memiliki suatu tujuan, dan persamaannya memang sama-sama di bidang sosial. Yang non profit ya, tidak mengejar keuntungan, tapi perkumpulan ini lebih bersifat fleksibel biasanya. Dia bisa menerima keanggotaan dari mana saja, tanpa batas gitu ya. Sehingga itulah mungkin barangkali dulu kenapa dipilih badan hukumnya bernama perkumpulan. Jadi karena itu salah satu bentuk badan hukum yang disebutkan juga dalam istilah penamaan Las Ceriti, perkumpulan Las Ceriti. Gitu. Perkumpulan, bukan berarti perkumpulan direktur perkumpulan jadi banyak las nih yang Ustadz naungi, bukan begitu ya Ustadz maksudnya Ustadz. Nah barangkali begitu ya keluarga SIP untuk hamba Allah tadi di Ikur Koto yang bertanyakan ini. Nah Ustadz, sejauh ini nih Ustadz, kita kembali ke Las Risalah Ceriti sendiri. Seperti apa Ustadz melihat dengan banyaknya sekarang lembaga yang sejenis ya Ustadz di mana-mana gitu ya, lembaga yang sejenis menjamur juga nih belakangan ini. Nah, bagaimana Ustadz melihat kekuatan dan potensi Las Risalah Ceriti sendiri, Ustadz? Ya, Masya Allah ya, kita sama-sama mengetahui jumlah umat Islam di Indonesia ini luar biasa sekali. Banyak ya saya. Dan terbanyak di dunia ya, 235 juta lebih kurang. Dan kita yakin yang baru berhasil digarap oleh lembaga-lembaga filantropi, charity, semisal lembaga LAS ini masih sangatlah sedikit, masih sangat minimal begitu ya. Makanya lahan yang tersedia untuk lembaga-lembaga serupa bergerak, berjuang untuk semakin memaksimalkan lagi pencapaian penghimpunan dana-dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah itu masih sangat besar sekali. Jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran. Bahkan harapannya jauh lebih besar ya dibanding kekhawatiran itu sendiri, seiring dengan bertambahnya kesadaran umat kita, masyarakat kita untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Itu dari sisi spirit umumnya. Kalau spirit khususnya ya kita tentu masing-masing punya segmen ya. Kita punya segmen khusus. Kalau Las Ceriti ya kita punya segmen-segmen khusus yang memang menjadi pendukung utama kita, seperti adanya Yayasan Wakaf Arisalah yang selama ini menjadi kontributor utama di dalam memberikan zakat, infak dan sedekah
keluarga besarnya, mulai dari guru-guru, karyawan, para wali murid, siswa, para alumni. Jadi ya itu suatu segmen utama yang jumlahnya cukup signifikan. Belum lagi kalau kita kembangkan terus di samping ya kekuatan SDM yang ada di lingkungan Last Charity dengan tetangganya ada Arisalah, Perguruan Islam Arisalah yang memiliki koneksi-koneksi baik di tingkat nasional bahkan juga internasional yang memungkinkan kita untuk lebih berkembang di dalam pencapaian hasil. Oke, Masya Allah ya keluarga SIP. Jadi potensinya lumayan kuat ya Ustadz ya, dengan jumlah kita yang banyak. Kemudian walaupun ada nih lembaga sejenis, tapi yang jelas tentu segmentasinya berbeda. Nah dengan potensi yang ada nih Ustadz, dengan kekuatan yang besar ini gitu ya, dengan Insya Allah progresnya baik nih ke depan gitu. Apakah memungkinkan nih Ustadz untuk Last Risalah Charity ini sendiri siap level up gitu Ustadz, naik untuk tingkat provinsi Ustadz? Untuk LAS provinsi nih Ustadz, memungkinkan atau tidak nih Ustadz dari pandangan Ustadz? Ya, jadi dari Renstra 5 tahun ke depan yang sudah kita rumuskan di awal tahun ini, kita memang mentargetkan paling lambat dalam 2 tahun ke depan, LAS Charity sudah harus mencapai LAS tingkat provinsi. Dengan capaian penghimpunan setahun itu tidak kurang dari 10 miliar. Kita optimis insya Allah, karena di per tahun ini kita sudah hampir mendekati 6 miliar. Masya Allah sekali 6 miliar per tahun dari segala macam bentuk penghimpunan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah semakin giatnya kita mengupayakan dari berbagai macam segmen masyarakat. Kita yakin dalam 2 tahun kita bisa mencapainya insya Allah. Oke, ini Masya Allah sekali ya keluarga SIP. Berarti targetan untuk target sendiri udah tercapai insya Allah ya Ustadz? Untuk kota sudah tercapai. Untuk kota sudah tercapai ya Ustadz ya. Kita provinsi mendekati insya Allah. Oke, dan ini insya Allah dalam 2 tahun mohon support juga ya keluarga SIP dan doa juga. Ini untuk jangka pendeknya 2 tahun ini ya Ustadz, insya Allah ya Ustadz. Ya, 2007 kita sudah harus tembus. Oke, bismillah. Provinsi. Insya Allah ya. Semoga nih ya keluarga SIP di 2027 nih ya, insya Allah ya, dan mohon doa juga pastinya. Dan keluarga SIP bicara zakat ini ya Ustadz, bicara zakat. Nah ternyata di lapangan itu untuk masyarakat kita yang menengah ke bawah beberapa belum paham nih Ustadz perbedaan antara zakat dengan wakaf tadi. Seperti di segmen pertama Ustadz sudah singgung tadi bahwa antara ada ternyata ini kasus Ustadz, ada ternyata yang salah menyalurkan Ustadz. Tujuannya wakaf tapi masuknya ke badan amil zakat begitu Ustadz. Ada yang tujuannya zakat tetapi ngasihnya ke wakaf gitu Ustadz. Nah fenomena seperti ini bagaimana nih pandangan Ustadz sendiri Ustadz? Dengan hari ini kan lebih terkontrol, lebih jelas juga ketika ada BPW, ada LAS juga. Tapi ternyata masyarakat kita belum sepenuhnya paham dengan dua fungsi lembaga ini Ustadz. Ya, memang itulah yang tadi kami sampaikan, ada selama ini sedikit kesimpang siuran pemahaman di level masyarakat atau umat kita tentang perbedaan dan persamaan antara wakaf, ada lagi infak, sedekah, zakat ya. Mungkin bisa kita jelaskan secara umum. Dalam istilah Islam ya, ada yang namanya sedekah, itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, kalau sedekah yang wajib itu adalah zakat. Dia sedekah tapi wajib. Nah, kapan dia menjadi wajib? Ketika seseorang telah memiliki suatu harta dengan nisab tertentu dan dengan haul tertentu. Adapun yang sunnah macam-macam bentuknya. Ada infak, ada sedekah itu sendiri juga namanya sedekah juga, dan ada wakaf. Nah, tapi antara wakaf dengan infak, dengan wakaf itu ada perbedaan. Ya, apalagi dengan zakat. Nah, dari sisi wajib tidak wajibnya sudah berbeda. Nah, tapi kalau ditanya antara zakat dengan wakaf, nah itu mungkin perbedaannya sangat mendasar sekali. Kalau zakat adalah kita mengeluarkan dari harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, ketika jumlahnya kadar waktu kepemilikannya telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam, harus kita keluarkan, dan apa yang kita berikan tersebut kita berikan kepada amil zakat namanya. Nah, tugas amil zakat adalah untuk mendistribusikan ya, apa yang kita berikan tersebut, keluarkan tersebut kepada para mustahiknya, para fuqara, orang-orang miskin, fisabilillah dan seterusnya. Itu zakat. Nah, kalau wakaf, pertama dia tadi sudah kita sampaikan dia sunat, bukan wajib. Ketika seseorang berwakaf, berarti dia mengeluarkan hartanya, dia serahkan kepada nazir namanya. Kalau tadi ambil zakat, kalau pengurus wakaf namanya nazir. Nah, berbeda dengan ambil zakat tadi. Kalau tadi ambil zakat harus mendistribusikan langsung, sedangkan ambil zakat dia malah tidak boleh.
Oke, iya. Dia wajib menjaganya, Iya. bukan untuk didistribusikan. Mm-mm. Dia wajib menjaganya dan bukan hanya sekedar menjaga saja. Iya. Dia harus mengelolanya, memproduktifkannya untuk menghasilkan manfaat wakaf. Iya. Ya, nah manfaat wakaf itulah yang kemudian nanti akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang diniatkan oleh pewakaf tadi untuk diberikan kepada mereka manfaatnya. Oke, Nah, itu perbedaan yang mendasar antara wakaf dengan zakat. Jadi kalau kita ingin kita adalah seseorang yang memiliki kelebihan harta dan harta tersebut telah masuk kategori zakat, Iya. maka kita memberikannya kepada lembaga zakat. Oke. Ya. Iya. Nah, kalau kita ingin memberikan harta kita yang bukan masuk kategori zakat, Iya. tapi kita ingin menjadikan harta itu abadi, Mm-mm. kekal dan mengalir pahalanya sampai hari kiamat, Iya. maka berikanlah dia kepada nazir wakaf, Oke. lembaga-lembaga yang bergerak di bidang wakaf. Nah, memang selama ini ada campur baur antara satu lembaga di samping mengelola zakat, infak, juga mengelola wakaf. Namun sepengetahuan saya beberapa tahun terakhir telah dipisah. Jadi telah harus dipisah pengelolaan antara badan Wakaf. pengumpulan wakaf dengan zakat, infak dan sedekah. Makanya di Risalah sendiri juga sudah melakukan itu. Last Charity merupakan lembaga terpisah dengan wakaf. Oke, Ustaz. Dan secara dasar hukum berbeda juga pastinya ya, berbeda Ustaz sama ya. sekali. Oke, dah keluarga SIP. Jadi beda ya keluarga SIP ya. Jadi kedepannya nih bagi kita yang kalau memang pengennya wakaf gitu ya, berarti memang abadi nih harta kita ngasihnya ke nazir wakaf ya, Ustaz? Nazir wakaf. Iya, tapi kalau zakat udah sampai haul tertentu maka itu ke amil zakatnya. Dan banyak kasus sebenarnya, Ustaz, di masyarakat. Bahkan ada ini pertanyaan juga yang masuk, katanya beliau ini seorang amil zakat dan di daerah beliau nih ya, Ustaz, di daerah Solo, katanya di sini ada keputusan dari pengurus masjid bahwa tidak diambil zakat itu tidak mendapatkan jatah dari zakat yang ada, tetapi semuanya dialihkan ke yatim piatu, Ustaz. Nah, kita bakal bahas ya keluarga SIP, kita bakal gali juga, kita bakal tanyakan juga ke Ustaz Rahim, walaupun ini agak sedikit melenceng ya pembahasannya karena kita lebih kepada kepemimpinan baru tadi, tapi tidak masalah. Kita akan nanti bahas di segmen selanjutnya. Ada putarkan dulu satu musik positif untuk semua pendengar dimanapun berada. Dari Ustaz Darin Sulaiman dengan Taat Itu Nikmat. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, Anda masih bersama Rolto Desa di sini dan masih membersamai kita Al-Ustadz Haji Rahimul Amin selaku Direktur Perkumpulan Les Risalah Ceriti. Dan tadi di segmen sebelumnya sudah masuk satu pertanyaan lagi dari pendengar setia dari Bapak Zal di Solok ya. Beliau bertanya tadi apakah masih aman gitu ya, masih sah nih ketika asnaf yang 8 salah satunya amil zakat tidak mendapat pembagian dari zakat itu sendiri. Nah, kita bakal minta penjelasan juga ya biar kita sama-sama paham kepada Ustadz Rahim yang masih setia bersama kita di sini. Silakan Ustadz. Ya, secara fikih memang ada perbedaan beberapa pendapat dalam mazhab yang ada dalam Islam terkait dengan hukum pembagian zakat kepada asnaf yang 8 tersebut. Okay. Pendapat pertama mengatakan, dan ini adalah mazhabnya mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang kita anut di Indonesia, itu mewajibkan setiap harta zakat yang terkumpul maka itu wajib dibagikan sama rata kepada asnaf yang 8 tersebut. Jadi semua harus mendapatkan. Nah, tapi pendapat yang lain, dan ini pendapat jumhur fuqaha sebetulnya yang lebih mayoritas, itu tidak mewajibkan. Jadi boleh saja kalau memang situasi kondisi pada waktu itu menghendaki untuk memfokuskan pemberian zakat kepada satu atau dua asnaf saja karena satu dan lain pertimbangan, maka itu dibolehkan, tidak ada masalah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau memang amilnya ikhlas, legowo, dan memang tidak pada kondisi yang juga sangat membutuhkan, maka dia boleh merelakan bagiannya diberikan kepada salah satu daripada asnaf yang 8 tersebut. Tapi dengan syarat memang dia tidak dalam kondisi yang membutuhkan, dan dia juga ikhlas legowo. Tapi pada biasanya memang yang disebut dengan amil itu memang orang yang memang fokus bekerja hanya untuk pengumpulan zakat itu saja, sehingga dipastikan dia tidak memiliki penghasilan yang lain. Berarti kalau dia tidak diberikan bagiannya, maka tentu jadi pertanyaan, lalu dia menjalani kehidupannya seperti apa, dengan apa begitu. Maka rasanya tidak bijak kalau dalam sebuah hasil pengumpulan zakat yang ambilnya tidak diberikan, di saat ambil tersebut memang orang yang tidak memiliki pencaharian yang lain. Nah, itu jadi catatan di situ.
Tapi ketika ambil zakatnya memang rela gitu ya, Ustaz, ikhlas ya, Boleh. berarti tidak masalah. Pahala, ya. Iya, tambahan pahala, dan itu tidak merusak syarat sah zakat sama sekali ya, Ustaz ya. Oke, Ustaz. Nah, kasus-kasus seperti ini, Ustaz, seperti yang di segmen kedua tadi juga ya, di mana masyarakat kita itu ternyata belum begitu paham perbedaan antara zakat dan wakaf. Dan walaupun kita udah jelaskan tadi, Ustaz juga udah jelaskan. Nah, untuk masyarakat umum nih, Ustaz, yang mungkin memang belum paham zakat gitu, walaupun sudah dijelaskan, kemudian juga di masjid-masjid ada amil zakatnya, kemudian wakaf gitu ya, tetapi masih juga belum paham gitu ya, apa itu zakat, infak, kemudian wakaf gitu ya, Ustaz, dan sedekah. Ada pesan, Ustaz, dari Ustaz khusus nih untuk masyarakat kita nih, Ustaz. Semoga mereka mendengarkan ya, Ustaz. Ya, pertama terkait dengan zakat, Ya. maka kepada siapapun di antara kita hamba Allah, umat Islam secara umum, yang paling tahu apakah harta kita telah mencapai batas kewajiban minimal dan waktu minimal kepemilikannya untuk kita menjadi salah seorang muzaki atau orang yang wajib berzakat, itu adalah diri kita sendiri. Karena tidak ada orang yang mendata harta kita, benar kecuali sekali. mungkin negara barangkali ya. Tapi dalam pertanggungjawaban kita kepada Allah, maka kita yang tahu, maka hendaknya kita mawas selalu. Karena perintah zakat satu level dengan perintah solat, perintah puasa, perintah haji, yang bahkan dalam Al-Quran tidak pernah dipisahkan. Ucapan Allah ketika membahas tentang kewajiban solat selalu dikaitkan dengan zakat. Ya, dan zakat ini merupakan penyelamat kita nanti di akhirat. Di samping di dunia dia juga adalah pensuci harta kita, bahkan bukan saja mensucikan, menjadi penyebab juga bertambah dan berlipatnya harta kita. Itu dari sisi zakat. Dan itu wajib hukumnya, ya, kewajiban yang sangat utama, sama dengan kewajiban solat, puasa, yang kalau seseorang tidak menunaikannya, maka dia telah jatuh kepada perbuatan dosa yang sangat besar. Adapun yang lainnya seperti infak, sedekah, nah ini juga penting ya. Di samping zakat tadi, ini juga cara kita memperbanyak catatan atau kumpulan amal ibadah kita di yaumul qiyamah nanti di akhirat. Maka kita bisa berinfak, bersedekah untuk keperluan-keperluan umat, keperluan agama, ke masjid, ke lembaga sosial yang memang hari ini sangat kita butuhkan. Ya. Bukan saja di sekitar kita tempat kita tinggal, para fuqara, orang-orang miskin yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat, tapi juga buat saudara-saudara kita di bumi yang lain, Palestina terutama, mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita semua. Adapun untuk wakaf, nah ini agak spesifik, karena ada perbedaan yang sangat spesifik antara wakaf dengan infak atau sedekah. Kalau infak dan sedekah itu adalah pemberian kita yang bersifat sukarela, yang biasanya tidak bersifat abadi. Karena begitu kita memberikannya kepada, katakanlah kepada masjid atau kepada panitia pengumpul infak, apa yang kita berikan tersebut boleh besoknya langsung digunakan, dihabiskan bahkan ya, tidak tersisa lagi sama sekali. Itu tidak masalah dalam agama. Kita tetap mendapatkan pahalanya, tapi sekali itu saja. Karena barangnya sudah habis, tentu tidak ada lagi yang akan mengalir. Berbeda dengan wakaf. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah manfaat atau pahala dari pemberian harta kita yang bersifat abadi terus mengalir sejak detik kita melepaskannya tersebut dari kepemilikan kita sampai nanti hari kiamat terjadi, maka perbanyaklah berwakaf. Makanya dulu dikatakan tidak ada zaman dulu para sahabat yang memiliki kemampuan harta, memiliki kelebihan harta, kecuali pasti mereka memiliki wakaf. Nah, wakaf di sini yang ya saya mungkin tidak lagi sebagai pegiat wakaf hari ini, tapi perlu saya sampaikan juga, wakaf ini pada hari ini sudah memiliki kajian yang sangat kontemporer ya. Kita bisa berwakaf hari ini tidak mesti, kalau dulu kan berwakaf harus dengan tanah, rumah, bangunan. Hari ini kita bisa berwakaf dengan Rp10.000 sebulan. Silahkan per bulan 10.000, itu akan menjadi wakaf yang akan abadi sampai hari kiamat, dikelola oleh nazirnya, dan akan dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum di dunia. Nah, Masya Allah ya, keluarga Sip lebih sedikit banyaknya ini mencerahkan nih, termasuk arah pribadi. Nah, kita lanjut ini Ustadz ya, di detik-detik sebelum waktu kita habis ya, durasinya nggak terasa, keluarga Sip nyaris 1 jam nih kita ngobrol bersama Ustadz. Untuk Las Risalah Ceriti sendiri Ustadz, mungkin sudah ada pencapaian tadi, kemudian juga capaian targetnya, bahkan di 2027 Insya Allah mencapai level yang lebih tinggi lagi. Nah, pesan Ustadz nih Ustadz kepada para muzaki yang sudah mempercayakan hartanya ke Las Risalah Ceriti sendiri, Ustaz.
Ya, pesan kita pertama tentu mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah melipat gandakan harta para muzaki yang telah menyerahkan kepercayaan untuk penyaluran zakatnya melalui Last Charity. Mudah-mudahan dengan zakat yang telah beliau-beliau keluarkan akan menambah rezekinya dan semakin besar lagi. Amin, amin. Memberikan kontribusi zakatnya kepada umat melalui Last Charity. Kemudian juga tentu kita ingin memberikan rasa aman kepada rasa aman dan rasa confidence kepada para muzaki yang menyalurkan hartanya melalui LAS. Kita menjamin menjalankan seluruh ketentuan yang sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia dan syariat Islam, dan kita juga senantiasa mengupgrade kemampuan SDM kita di LAS Charity untuk bisa lebih inovatif lagi di dalam penyaluran dan pendistribusian pendapatan zakat, infak dan sedekah yang disalurkan melalui Last Charity ini. Insya Allah ke depan kita akan semakin semangat lagi, akan semakin banyak lagi menciptakan program-program pemberdayaan. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin lebih fokus kepada pemberian ikannya, pemberian ikan. Ke depan kita akan memberikan pancing. Jadi kita punya inovasi bagaimana harta zakat ini tidak habis begitu saja. Memang pada akhirnya dia akan dihabiskan, tapi tidak habis begitu saja. Dia kalau bisa diberdayakan sehingga para mustahik tersebut yang tadinya masih selalu menjadi mustahik, mudah-mudahan seiring dengan waktu lama-kelamaan dia menjadi muzaki. Amin, amin. Insya Allah ya. Terakhir nih Ustadz, harapan kepada Last Risalah Charity sendiri dan masyarakat yang terlibat di dalamnya dan juga tim Ustadz pastinya Ustadz. Ya, harapannya kita insya Allah mengharapkan mudah-mudahan ke depan Last Charity ini semakin berkibar menjadi salah satu lembaga terdepan yang berkiprah dan berjuang untuk kejayaan umat, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Tidak saja di Kota Padang, tapi juga kita berharap dalam 2 tahun ke depan bisa menjadi LAS tingkat provinsi di Sumatera Barat. Kita punya cabang-cabang, kantor-kantor cabang LAS Risalah Charity di sejumlah kota dan kabupaten Sumatera Barat. Bahkan kalau bisa setelah itu kita bisa ke tingkat nasional, kenapa tidak gitu ya. Dan tentunya harapan kita kepada masyarakat untuk semakin giat lagi, bersemangat lagi, mengeluarkan zakat, berinfak dan bersedekah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dari kalangan umat Islam, dari segala level dari segala asnaf tadi yang memang butuh uluran tangan kita. Dan juga pesan kita kepada tim Risalah Charity untuk semakin meningkatkan semangat juga dan profesionalitas dalam bekerja sehingga amanah ini bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Nah, keluarga sip udah nyaris 1 jam ya kita ngobrol bersama Ustadz, luar biasa sekali. Ini tentu menjadi semangat baru nih bagi kita semua, khususnya keluarga sip di luar sana yang ingin berdonasi, berkontribusi atau bahkan menyalurkan zakatnya, boleh sekali kunjungi saja Instagramnya Risalah Charity boleh, atau dikontak di 0813 2838 8118. Nah, keluarga sip, berakhir perjumpaan kita untuk spesial talk show di siang hari ini bersama Al-Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA, Direktur Perkumpulan Last Risalah Charity. Terima kasih Ustadz atas waktu. Terima kasih Dara. Ya, sudah berkunjung ke SIP FM Ustadz. Semoga nanti berkelanjutan juga dan semakin ini ya Ustadz, karena banyak kasus di masyarakat nih Ustadz yang butuh penjelasan lebih juga sepertinya Ustadz. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ana dan Ustadz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.